Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video singkat yang berjudul relasi antara kependudukan dengan kerusakan lingkungan hidup serta solusi untuk mengatasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Via Ivani dengan NIM 1901025195 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu yaitu Bapak Hari Naredi, MPD yang terhormat. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah sumber daya dan berkelanjutan. Video ini akan membahas tentang kependudukan dan relasinya dengan kerusakan lingkungan. Apa saja kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia, dampak dan penyebab kerusakan lingkungan hidup, serta solusi untuk mengatasinya. Dan akan didukung oleh data, gambar, maupun video yang memperkuat adanya video tentang kerusakan lingkungan hidup. Selamat menyaksikan! Setiap tahun di Indonesia mengalami pertambahan jumlah penduduk. Tercatat penduduk di Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia dilansir dari sumber Badan Pusat Statistik dari tahun 2000 sampai 2020 tentunya mengalami peningkatan. Tentunya pertambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan yang sering dilihat di Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, didefinisikan terlihat semakin jelas bahwa manusia memiliki andil yang besar di dalam mempengaruhi keberlangsungan dan dinamika kerusakan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan yang utama menurut Emil Salim dalam Slamet Prawiro Hartono tahun 1991 adalah karena ledakan penduduk dan berkembangnya teknologi. Kedua masalah tersebut secara langsung berhubungan dengan manusia. Ledakan penduduk timbul karena manusia yang terus aktif berproduksi, sedangkan perkembangan teknologi bersumber dari peningkatan kapasitas kemampuan berpikir dan pengembangan metode positif pada diri manusia. Perubahan pola menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang sering terjadi belakangan ini. Peningkatan populasi membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan integratif lainnya. Tentunya terdapat dampak negatif dari penggunaan sandang, pangan, dan papan yang berlebihan, seperti penggunaan pestisida dan insektisida terhadap kualitas lingkungan, dan peningkatan kebutuhan sandang juga secara tidak langsung memacu peningkatan produksi perkebunan kapas. Hal negatif yang dapat timbul adalah efek limbah hasil produksi dari industri tekstil. Kebutuhan akan papan menuntut eksploitasi terhadap berbagai sumber daya alam seperti kayu, pasir, batu, dan lainnya, yang menyebabkan lahan menjadi kritis. Tekanan populasi penduduk mengakibatkan penduduk melakukan urbanisasi dan menyebabkan suatu masalah yang ditimbulkan, yaitu masalah sampah. Sampah dihasilkan dari aktivitas kehidupan manusia. Dengan adanya keledakan penduduk juga memunculkan kerusakan lingkungan, yaitu konsumsi berlebihan dan pola konsumsi yang boros. Seperti manusia yang tidak menghabiskan makanannya, hal tersebut menyebabkan menambah jumlah zat buangan hasil limbah plastik manusia, khususnya konsumsi bahan pembungkus seperti plastik. Hal tersebut menjadi permasalahan karena plastik tidak dapat didaur biologis. Indonesia berada di peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia setelah Cina. Berikut adalah data
yaitu sebanyak 3,20 M sampah plastik yang dihasilkan oleh Indonesia. Selain yang dijelaskan tadi, berikut adalah kerusakan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Antara lain, 1. Masalah penurunan kualitas sumber air. Mutu air semakin merosot karena pertambahan penduduk yang cepat, sehingga limbah dari aktivitas penduduk dan industri turut mempercepat menurunnya kualitas sumber air yang ada dengan dialirkan atau dibuang limbah ke sungai ataupun laut lepas. Pada daerah tertentu, penebangan hutan dan aktivitas pertambangan juga turut mencemari sumber air, sehingga sumber air yang pada awalnya dimanfaatkan penduduk tidak dapat lagi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Krisis air bersih juga dirasakan sebagian masyarakat Dusun Kalimojo, Desa Nglaran, Kecamatan Tulakan. Dilanda kekeringan selama kurang lebih 4 bulan lamanya, banyak dari warga yang mengeluh terkait minimnya pasokan air bersih. Menurut sejumlah warga, untuk mendapatkan air bersih mereka harus mengantri dari jam 4 pagi. Hal ini dilakukan karena selama hampir 4 bulan debit air yang berada di wilayah setempat mulai mengecil. Bahkan tak jarang dari mereka yang harus pulang dan menunggu sumber tersebut terisi air kembali supaya dapat diambil. Selain itu, untuk keperluan air minum mereka harus membeli dari desa tetangga. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari hasil pemantauan kualitas air bahwa di tahun 2016 lokasi sampel di 918 titik pada 122 sungai di Indonesia, hasilnya 68% kondisi air sungai di Indonesia dalam kategori cemar berat. Terdapat titik pantau status mutu air DKI Jakarta 2016 seperti pada gambar. Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, bahwa dampak negatif pencemaran air memerlukan nilai untuk pemulihan kualitas lingkungan baik sisi ekonomi, ekologik, dan sosial budaya. Salah satu contohnya problematika sungai yang tercemar oleh limbah plastik adalah Kota Bandung, yaitu Sungai Cikapundung. Banyaknya tumpukan sampah membuat Sungai Cikapundung tercemar. Sungai Cikapundung tidak lagi indah dan indah seperti di hilir Sungai Cikapundung. Di sungai tersebut banyak tumpukan sampah, plastik, styrofoam makanan, dan kayu yang mengapung di sungai. Akibatnya, desa sering dilanda banjir. Menurut sejumlah warga, sampah tersebut merupakan sampah kiriman dari Kota Bandung yang bermuara di Desa Cijagra atau hilir Sungai Cikapundung. Namun, meski Kota Bandung menghasilkan sampah sebanyak 150 ton per hari, namun sampah yang bermuara di hilir Sungai Cikapundung bukan sampah kiriman, melainkan sampah tersebut diduga dari limbah kotoran ternak, karena para peternak tidak ada lahan untuk membuang limbah kotorannya. Menurut penuturan narasumber Ainuneng, sudah kurang lebih 30 tahun Sungai Cikapundung tercemar oleh sampah plastik dan limbah kotoran ternak, juga limbah rumah tangga. Permasalahan lingkungan hidup yang kedua adalah meningkatnya pencemaran udara karena disebabkan oleh peningkatan sektor industri dan transportasi. Menurut data Environment Protection Agency pada tahun 2017, jenis gas pemicu pemanasan global akibat meningkatnya pencemaran udara adalah karbon dioksida sebanyak 21%, metana sebanyak 14%, nitrous oxide sebanyak 4%, dan F-gas sebanyak 7%. Selain itu, sektor penghasil gas rumah kaca, kelistrikan, dan industri penghasil panas yaitu 20%, pertanian dan kehutanan serta perubahan lahan sebanyak 12%, industri transportasi sebanyak 14%.
Berikut data yang akurat untuk kualitas polusi udara di Indonesia menurut situs akicen.com, yaitu Indonesia berada di urutan 17 dari 194 negara yang pencemaran kualitas udaranya tidak sehat. Penyebab dari pencemaran udara yang terjadi di Indonesia adalah karena asap polusi yang berasal dari banyak kendaraan bermotor. Penyebab pencemaran udara yang kedua adalah pembakaran sampah. Asap yang ditimbulkan pembakaran sampah membuat udara semakin tercemar akibat asap-asapnya. Selain itu, pencemaran terjadi juga adanya asap yang dihasilkan oleh industri. Banyak asap partikel-partikel dari industri yang membuat kadar oksigen semakin berkurang dan terjadi pemanasan global. Dari adanya penyebab pencemaran udara juga terdapat pula akibat atau dampak yang dihasilkan, yaitu menimbulkan pemanasan global atau global warming akibat pencemaran udara. Selain itu, asap juga menimbulkan penyakit pada pernafasan, sehingga membuat sesak nafas atau demam. Untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang telah dipaparkan, maka berikut solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup. Solusi yang pertama untuk kerusakan lingkungan akibat pemborosan makanan dan pencemaran karena plastik adalah yang pertama, gunakan plastik yang lebih cepat terdekomposisi untuk membungkus. Artinya, kita harus mengurangi penggunaan plastik saat berbelanja. Kita bisa menggunakan tas dari kardus dan lainnya. Karena plastik yang cepat terdekomposisi akan lebih ramah lingkungan dan tanah. Yang kedua, plastik yang telah kita gunakan bisa kita daur ulang atau kita lakukan 5R, sehingga menjadi produk kreativitas seperti tas dari plastik kopi. Yang ketiga adalah tidak boros atau membuang-buang makanan. Kita harus menghabiskan makanan sampai habis. Solusi untuk mengatasi pencemaran sungai yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan di sungai, karena hal tersebut akan menumpuk dan akan membuat sungai terlihat kotor serta banjir. Yang kedua, tidak membuang bahan kimia, minyak, cat, dan obat-obatan ke sungai untuk menghindari dampak pencemaran air sungai. Yang ketiga, tidak terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pertanian dan peternakan, karena penggunaan bahan tersebut meninggalkan residu di tanah yang kemudian terbawa ke badan air. Penumpukan residu akan menyebabkan kematian biota perairan. Yang terakhir, yaitu untuk menanam banyak pohon di sekitar rumah sehingga ketika hujan, bahan kimia dari rumah tidak mudah mengalir ke dalam air. Solusi untuk mengatasi pencemaran udara yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penggunaan CFC. Contohnya seperti AC. Kita dapat mengganti dengan berjalan kaki maupun naik kendaraan umum agar mengurangi asap polusi. Yang kedua, tidak melakukan pembakaran sampah. Yang terakhir yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan di sepanjang jalan. Sedari dini, yaitu anak SD diajarkan untuk gerakan menanam pohon. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara manusia atau penduduk dengan lingkungan hidupnya. Apabila manusia atau penduduk bertambah, maka akan semakin rentan dengan kerusakan lingkungan hidup. Contohnya seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran karena sampah plastik yang disebabkan oleh limbah rumah.
Maka dari itu, kualitas lingkungan akan terpelihara dengan baik jika manusianya dapat mengelola daya dukung pada batas di antara minimum dan optimum. Maka dari itu, kita yang harus merawat bumi agar dapat terpelihara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu tadi video singkat yang telah saya buat mengenai kerusakan lingkungan hidup serta solusi untuk mengatasinya, yang terdapat beberapa bahasan disertai dengan data yang mendukung berupa video, gambar, beserta data. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.